Halo semuanya, selamat datang. Coba deh bayangin, tiap kali kita makan nasi hangat, di baliknya itu ternyata ada pertempuran sengit loh. Serius? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas drama epik yang terjadi di sawah, yang nasibnya itu nentuin banget makanan pokok kita semua. Langsung aja yuk kita mulai. Nah, lihat angka ini, 50%. Ini bukan sekedar angka di layar loh. Ini adalah ancaman yang super serius. Coba bayangin, separuh dari panen padi kita bisa lenyap gitu aja cuma gara-gara satu musuh yang bahkan nggak kelihatan mata. Gila kan? Oke, jadi pertanyaannya sekarang, siapa sih biang keroknya? Siapa penjahat super yang berani-beraninya mengancam stok beras kita? Yuk, kita main detektif-detektifan. Kita bakal bongkar kasus ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari TKP-nya dulu nih. Tempat kejadian perkaranya, ya di hamparan sawah kita yang hijau dan kelihatannya damai itu. Padahal, disitulah jantung ketahanan pangan kita. Dan, ya, disitulah si ancaman ini ngumpet. Yang bikin dia ini licik banget, si penjahat ini tuh punya dua muka. Kayak punya dua modus operandi gitu. Cara nyerangnya bisa beda tergantung targetnya. Padi yang masih muda atau yang muda dewasa. Justru inilah yang bikin serangannya tuh khas banget dan super ngerusak. Nah, ini dia perbedaannya. Kelihatan jelas kan? Jadi ada yang namanya kresek. Ini tuh kayak serangan kilat. Set! Langsung sikat tanaman-tanaman yang masih muda. Bisa bikin gagal panen total. Terus ada hawar. Nah, kalau yang ini mainnya pelan-pelan. Kayak api yang ngerambat gitu. Dia ngebakar daunnya perlahan-lahan sampai kering, ngerusak panen pas udah mau matang. Dua-duanya sama-sama bahaya. Oke, cukup soal modus operandinya. Sekarang, waktunya kita buka topeng si penjahat. Kita bakar intip profil lengkapnya. Siapa sih sebenarnya makhluk mikroskopis yang bikin heboh ini? Ini dia namanya. Agak ribet ya. Xanthomonas oryzae. Biar gampang, kita panggil aja XO. Dan statusnya itu patogen vaskular. Kedengarannya keren, tapi artinya serem. Artinya, dia itu nyerang sistem peredaran darahnya si tanaman. Bayangin aja kayak perompak yang ngambil alih semua jalur distribusi di dalam sebuah kota. Lumpuh total. Dan ini dia dosir si penjahatnya. Lihat deh senjata-senjatanya. Bentuknya emang kecil banget, cuma batang mikroskopis. Tapi dia bisa gerak loh, berenang di air pakai ekornya. Terus dia bisa nyamar jadi koloni kuning gitu. Dan ini yang paling gokil. Dia punya senjata rahasia, semacam tabir surya alami. Jadi dia bisa nongkrong santai di permukaan daun, kebal sama sinar UV, sebelum jelek nyerang. Keren tapi ngeri banget kan? Pertanyaannya, gimana caranya makhluk semini ini bisa bikin kerusakan segede itu? Nah, ini dia. Kita bakal bedah master plan-nya si penjahat ini. Step by step. Nah, lihat nih, cara dia ngebajak tanaman padi. Pertama, dia masuk lewat pintu belakang, lewat pori-pori atau luka kecil di daun. Gampang banget. Terus, dia invasi jalan tolnya tanaman, si zilem itu, bikin macet sampai tanamannya layu. Tapi, ini dia puncaknya. Di langkah ketiga dan keempat, dia pakai jarum suntik molekuler buat nyuntikin protein pembajak ke sel padi. Dan protein ini gilanya. Dia ngehack gen padi biar si padi itu jadi pabrik gula buat si bakteri. Jadi si padi dipaksa kerja rodi buat nyediain makanan buat musuhnya sendiri. Jenius banget kan strateginya? Eits, tapi tenang. Di mana ada penjahat super, di situ pasti ada pahlawan. Sekarang, saatnya kita kenalan sama para jagoan yang diciptakan para ilmuwan buat ngelawan balik si Zuu ini. Nah, ini dia sumber kekuatan super mereka, gen EXA. Anggap aja ini kayak serum super soldier-nya si padi. Jadi, gen inilah yang jadi sistem imunnya. Dan kerennya, ada macam-macam gen EXA. Masing-masing punya kekuatan buat ngelawan varian penjahat yang beda-beda. Di sini kita bisa lihat evolusi para pahlawan kita. Dulu ada Cerang, dia jagoan andalan, hasilnya tinggi. Tapi, yang namanya juga penjahat, dia ikutan berevolusi. Akhirnya Cerang jadi rentan sama strain-strain baru yang lebih kuat. Tapi, muncullah pahlawan baru, Inpari 32 HDB. Dia ini di-upgrade dengan gen XA7. Hasilnya, dia jadi tahan banting lawan strain IV dan 8 yang lagi ganas-ganasnya sekarang. Plus, potensi hasilnya lebih tinggi lagi. Keren! Tapi gini, ngandelin satu pahlawan super aja, tuh nggak cukup buat menang perang. Lawannya pinter, kita harus lebih pinter lagi. Makanya butuh strategi tim yang solid, sebuah rencana pertempuran yang terintegrasi. Nah, ini dia yang dipakai sama para petani modern. Dan inilah konsepnya, pengendalian hama terpadu atau PHT. Filosofinya simple, work smarter, not harder. Jadi ini bukan cuma soal adu kuat, tapi adu pinter.
Lihat deh pembagian strateginya di sini. Porsi terbesarnya 60% itu fokusnya di pertahanan. Milih bibit pahlawan yang tahan penyakit dan pakai cara bertani yang cerdas. Terus ada kontrol biologis. Nah, yang terakhir kontrol kimia. Itu porsinya paling kecil, cuma 15%. Ini benar-benar jadi pilihan terakhir, the last resort kalau udah kepepet banget. Jadi apa aja taktik-taktik PHT itu? Macem-macem. Ada formasi cerdas, pakai sistem tanam jajar legowo. Ini biar sirkulasi udara dan mataharinya bagus. Jadi bakteri nggak betah. Terus kita juga punya sekutu biologis. Kita kerahin bakteri baik buat ngelawan CXO. Ada juga manajemen air dan nutrisi yang seimbang, biar tanamannya kuat dari dalam. Dan kalaupun harus pakai senjata terakhir, alias pestisida, itu pun harus dirotasi biar si penjahat nggak kebal. Jadi benar-benar pertahanan berlapis kan? Ini perang strategi, bukan cuma adu kuat. Jadi, pertanyaannya sekarang, dengan semua teknologi dan strategi ini, apakah kita bisa selalu selangkah di depan para penjahat super di sawah kita? Ini memang kayak perlombaan tanpa akhir sih. Kita berinovasi, mereka berevolusi. Tapi selama kita terus pakai ilmu pengetahuan dan strategi yang cerdas, kita punya harapan besar buat menang. Dan yang paling penting, buat ngejaga supaya nasi hangat selalu ada di meja makan kita. Makasih banyak ya udah nyimak obrolan kita kali ini.